Halo sahabat Indo Newspaper. Oke, jadi kini ada kabar yang mantap-mantap banget guys dari Raski Rusia. Nah, jadi setelah kemarin kita latihan militer perang bareng Angkatan Laut Rusia, kemudian Kepala Staf Angkatan Udara kita menunggangi Sukhoi Su-57 Rusia di Zhuhai Air Show, China. Ini kabar terbarunya dari sumber langsung media Rusia dan juga pejabat Rusia. Negara kita Indonesia pun disebut telah memborong alutsista Rusia dan kontraknya akan berlangsung selama 5 tahun ke depan sampai tahun 2030 guys. Bahkan dikatakan pembelian alutsista ini pun akan mencapai 7 kontrak dengan Rusia. Nah lo, ngeri-ngeri sedap. Kemudian kabar kedua yang tak kalah mantap. Rusia pun kini kabarnya juga menyatakan bahwa pihaknya siap untuk memasok pembangkit nuklir di IKN Nusantara. Nah, lantas pertanyaannya nih guys, alutsista apakah yang mau diborong oleh Indonesia dari Rusia? Apakah itu alutsista strategis seperti jet tempur ataupun rudal pertahanan udara? Bagaimanakah beritanya? Mari kita bahas berita lengkapnya satu persatu guys. Oke, kabar pertama mengutip dari sumber berita RIA Novosti media Rusia dan diwartakan kembali oleh beberapa sumber berita Indonesia berikut guys. Jadi kabarnya bahwa negara kita Indonesia pun disebut bakal memborong banyak alutsista buatan Rusia. Tak main-main, pengadaan alutsista buatan Rusia ini pun katanya akan berlangsung selama 5 tahun ke depan, dari tahun 2025 sampai 2030. Nah lo, ini bisa kalian lihat sendiri, ini terjemahannya. Nah, hal ini pun diungkapkan langsung oleh senator Rusia yaitu Mr. Vladimir Bulavin, yang kemarin admin bahas setelah bertemu dengan ketua DPR RI yaitu Bapak Sultan B. Nazamuddin. Dalam berita berbahasa Rusia ini, Mr. Bulavin yang ternyata merupakan seorang kepala komite Dewan Federasi Rusia di bidang pertahanan dan keamanan ini pun mengungkapkan bahwa Moskow telah menerima permintaan dari Jakarta, Indonesia untuk memasok senjata dan peralatan militer ke Indonesia mulai tahun 2025 sampai 2030 mendatang. Dikatakan bahwa proposal tersebut ini sedang dalam tahap pengerjaan guys, di mana Rusia dan Indonesia katanya kini bekerja sama dalam 7 kontrak yang berada pada tahap pelaksanaan berbeda untuk pasokan senjata dan peralatan militer, di mana dalam waktu dekat proposal dari pihak Rusia katanya akan segera disiapkan sesuai dengan permintaan dari pihak Indonesia guys. Jadi ada 7 kontrak pengadaan alutsista yang katanya akan berlangsung sampai tahun 2030. Dan menurut opini admin, ya ini kalau nggak alutsista kelas berat berarti jumlahnya yang banyak nih guys. Dan sebagai perbandingan, jet tempur Rafale kita dari Prancis aja paling cepat nyampe 4 tahun guys. Plotter yang pertama datangnya tahun 2026. Nah, lantas yang dari Rusia kira-kira alutsista apakah ini guys? Oke, jadi sayangnya tak disebutkan dengan jelas alutsista apakah yang dimaksud. Apakah itu rampur-rampur kelas berat seperti BME 3F dan BT 3F yang dulu kontraknya belum kelar-kelar sampai sekarang? Ataukah jet tempur Sukhoi yang dulu sempat tertunda yaitu Su-35 Flanker? Ataukah jet tempur yang kemarin ditunggangi oleh Kepala Staf Angkatan Udara kita, Su-57, atau bahkan rudal-rudal pertahanan seperti S-400 Trium Rusia? Nah, admin pun belum tahu nih guys, tapi cukup menarik. Mr. Vladimir Bulavin ini pun juga menyatakan bahwa baru-baru ini Rusia katanya juga telah mengadakan pelatihan untuk para personil dan spesialis dari Tentara Nasional Indonesia. Dan secara khusus Rusia katanya telah melatih puluhan pilot jet tempur Indonesia menggunakan simulator jet tempur Sukhoi Su-27, di mana memang Indonesia saat ini pun masih mengoperasikan jet tempur Sukhoi Su-27 dan 30 buatan Raski Rusia. Dan lanjut guys, Mr. Bulavin ini pun juga mengatakan
Selama seluruh periode kerjasama di bidang militer, kami telah melatih lebih dari 6.000 spesialis, ujar beliau. Mantap banget guys. Nah, kalau menurut kalian kira-kira nih guys, alutsista apakah yang akan diborong oleh Indonesia dari Rusia? Apakah alutsista strategis seperti jet tempur Sukhoi tadi? Pasalnya, seperti berita-berita yang beredar di luar negeri, Rusia pun kini kabarnya lagi gencar-gencarnya nih guys, menawarkan lisensi full untuk pabrik pembuatan jet tempur Sukhoi kepada kawan-kawannya seperti Iran dan juga India. Nah, terkait alutsista yang mau diborong Indonesia ini pun admin juga kurang tahu nih guys. Apakah yang mau diborong? Yang jelas ya kalian tahu sendiri. Indonesia itu mau beli alutsista kalau dapat transfer teknologi, kalau manfaatnya sesuai dan besar bagi industri pertahanan Indonesia. Jadi kira-kira alutsista apa nih? Silakan kalian adu mulut di kolom komentar. Oke, lanjut kabar kedua yang tak kalah heboh. Rusia pun kini menyatakan siap membantu negara kita untuk membangun nuklir di IKN Nusantara guys, di Kalimantan Timur. Nah, mantap banget nih. Oke, jadi admin kutip dari banyak sumber berita berikut. Dalam sebuah pertemuan nuklir Yong-Thailand Phase and the Fourth Joint Working Group on Human Resource Development 2024 di Yogyakarta, Senin 14 Oktober 2024 kemarin, para ahli-ahli nuklir dari Rusia pun telah hadir di Yogyakarta, membahas berbagai isu penting terkait nuklir, terutama untuk mempersiapkan sumber daya manusia atau SDM Indonesia yang unggul di bidang nuklir guys. Nah, Mrs. Anna Belukoneva, yaitu seorang Director of the Office from Rosatom International Network, mengatakan bahwa pihaknya kini siap membantu pemerintah Indonesia dalam menerapkan energi hijau di IKN guys. Beliau katakan, kita tahu pembangunan IKN di Kalimantan akan berbasis energi hijau. Ini sangat penting dan bagus saat ini sebagai program mengatasi perubahan iklim. Kita siap membantu baik dalam kapasitas kecil ataupun besar dalam perkembangan teknologi nuklir di IKN. Dan menurut Ana, Kalimantan pun diketahui sebagai kawasan yang dirasa paling aman untuk dikembangkan infrastruktur pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN guys. Dengan kondisi alam dan wilayah yang natural dan minimnya potensi dan resiko bencana gempa bumi layaknya wilayah lain. Beliau katakan tidak ada resiko gempa bumi di Kalimantan untuk pembangunan PLTN. Tapi tentu saja tergantung pemerintah Indonesia untuk memutuskan sumber energi mana yang akan dipilih. Intinya kami siap membantu dan inilah alasan kami membuka kantor di Indonesia di Jakarta, ujar Anna Belukoneva. Dan lanjut, ia pun menambahkan juga bahwa pengembangan energi hijau di IKN sangat potensial guys. PLTN, ia katakan, akan membuat suplai energi bisa lebih stabil tanpa tergantung pada cuaca, tenaga surya, angin, atau kondisi-kondisi lainnya. Nah, mantap banget nih guys. Pertanyaannya, akankah Indonesia memilih Rusia sebagai kontraktor utama untuk memasok energi nuklir di IKN Nusantara, ibu kota masa depan Indonesia? Bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Tetaplah kalian semangat dan jangan santai terus. Demi Indonesia maju. Salam Indo Newspaper. Sampai jumpa guys. Terima kasih.